Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dewan Juri dan Panitia dari LDBI tahun 2022. Musi Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Betul sekali. Apa yang harus dilakukan orang tua adalah mengenali, mencari, dan menghargai bakat, minat, dan potensi anak itu secara alami. Karena pada dasarnya semua anak itu cerdas. Tinggal bagaimana orang tua atau lingkungannya ini menyikapi dari potensi anak ini. Kita harus mengenali, mencari, dan menghargainya. Itu yang seperti saya sebutkan tadi. Lalu, berdasarkan penelitian, pada dasarnya kecerdasan anak ini bukanlah sesuatu yang bersifat tetap, melainkan suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuhkan atau dikembangkan. Nah, pada realitanya, seorang anak atau remaja ini masih bingung atas apa yang menjadi pilihannya. Ketika seorang anak hendak mencoba hal-hal baru, maka ia harus mendalaminya terlebih dahulu untuk ia mengetahui bakatnya, apakah bakatnya di situ atau bukan. Setelah seorang anak mengikuti aturan dari sekolah, lalu lulus dari sekolah umum seperti SMA, dia bisa mengikuti jurusan MIPA atau IPS, lalu orang tua bisa memberikan kesempatan untuk anak agar dia menentukan pilihannya sendiri, entah itu di bidang seni ataupun apa, dengan berkomunikasi dengan anak. Anak ini maunya apa, potensinya apa. Kita harus melihat, orang tua juga harus melihat dari potensi anaknya, yang diminati oleh anaknya apa, yang menjadi bakat dari anaknya ini apa. Ketika sang anak mahir di piano atau seni musik dan lainnya, maka masukkan anak ke seni musik. Ketika sang anak minat, berpotensi, dan berbakat di bidang seni rupa atau seni lukis, maka masukkan sesuai dengan bakat, minat, atau potensinya. Lalu kita masuk ke pendapat saya sendiri, karena menurut saya sudah saatnya anak menentukan pilihannya sendiri. Tidak selalu harus berpaku kepada sains, ilmu pengetahuan, yang merupakan ini adalah masih stereotip orang-orang kuno dari masyarakat kita yang lama, yang sudah menjadi tradisi dari dulu. Kalau misalkan definisi sukses itu harus bekerja kantoran, harus PNS, lulus harus punya pensiunan, begini, harus punya karir yang tetap. Menurut saya, kita bisa punya jalan sukses kita masing-masing. Kita bisa punya sukses kita sendiri-sendiri. Definisi sukses tiap orang beda-beda. Pada faktanya, anak yang memiliki potensi di bidang seni bisa menemukan jalannya sendiri jika dengan jalan yang tepat, cara yang tepat, niat yang kuat, usaha yang gigih, maka ia bisa mengembangkan bakatnya sendiri dan menjadi value bagi dirinya sendiri. Bahkan mungkin bisa menjadi sukses di atas dari pegawai-pegawai kantoran yang hidupnya monoton. Dari awal, dari sekolah pun ia hanya mendalami ilmu-ilmu sains, hanya mendalami ilmu-ilmu pengetahuan, sehingga dia kurang kurang eksplor ke dunia-dunia yang lain. Bahkan kalau kita lihat contoh-contohnya, banyak sekali seniman-seniman yang terkenal di luar sana, seperti penyanyi yang kita bisa contoh dari Freddie Mercury yang sangat terkenal. Lalu kita bisa lihat seniman-seniman seperti karya-karyanya pelukis-pelukis terkenal di luar sana, yang dimana mereka akan menemukan definisi sukses bagi mereka diri masing-masing. Niat yang kuat, usaha dan gigih, dan cara yang tepat, itu yang saya sebutkan tadi. Nah, kita lihat faktanya belakangan ini. Pada saat ini banyak juga PNS yang mundur karena faktanya tidak semenjanjikan itu, yang dimana bayangan kita gajinya besar, yang dimana hidupnya terjamin, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan lain-lainnya. Ada 105 CPNS, calon PNS yang sudah lolos di tes CPNS, malah mundur karena gajinya yang rendah. Itu terjadi di Serang, Banten baru-baru ini. Ini faktanya tidak semenjanjikan itu, dan semua yang kita jadikan stereotip ini bukanlah arti dari kunci sukses sesungguhnya. Tapi kalau misalkan kita bisa menemukan jalan kesuksesan kita dengan passion yang kita punya, dengan potensi bakat minat yang kita punya, kita akan menjalaninya dengan enjoy, dan kita pun tidak akan ada penyesalan di kemudian harinya. Banyak orang yang hidupnya monoton, yang pintar dalam bidang ilmu pengetahuan, yang tidak mau mengeksplor lebih banyak lagi, yang kemudian di hari tuanya menyesal karena saya dulu punya kemauan di bidang ini tapi saya tidak kembangkan. Kita lihat banyak sekali kasus yang anak bisa kabur karena orang tuanya terlalu menekan untuk
mengikuti definisi sukses dari orang tuanya, seperti kamu harus lulus PNS, kamu harus lulus ini, kamu harus lulus itu tidak menjamin kesuksesan anak. Bahkan itu bisa mengekang anak sehingga anak akan menjadi stres, bahkan anak bisa bunuh diri. Banyak fakta yang terjadi, banyak di luar sana yang terjadi anak bunuh diri karena menerima terlalu banyak tekanan dari orang tuanya. Harus pintar di ilmu pengetahuan, harus pintar di ini, harus pintar di itu, sehingga anak menjadi terlalu tertekan dan akhirnya bisa kabur, bisa bunuh diri, dan bisa melepas hubungannya dengan orang tuanya karena satu hal yang dimana dia tidak merasa punya kebebasan di situ. Lagi pula kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan ini juga perlu belajar dari seni. Ketika ilmuwan memiliki penemuan baru untuk diterapkan di masyarakat, apakah akan berbentuk penemuan murni itu saja? Tidak mungkin. Pasti harus mempelajari seni juga untuk menerapkannya supaya lebih efektif dan lebih mudah diterima oleh khalayak ramai. Nah, ini yang saya bilang tadi, proses penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai peningkatan juga membutuhkan penglibatan dimensi artistik sebagai pengarah ketertarikan dan pengalaman manusia. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil adalah ketika kita ingin menentukan definisi sukses kita, definisi sukses bagi orang tua di luar sana untuk anak-anaknya, maka tidak seharusnya definisi sukses itu mengikuti stereotip lama seperti PNS, pegawai kantoran, dan lain-lainnya. Sukses bisa dari mana saja, termasuk dari seni rupa. Ketika seorang anak punya potensi minat bakat di seni rupa, seni lukis, seni musik, ataupun jenisnya, harus dikembangkan, harus kita coba, harus kita gali lagi supaya kita tahu anak ini minatnya di mana. Siapa tahu anak bisa bisa lebih sukses dibandingkan stereotip sukses kita. Maka kesimpulannya, saya sangat setuju dengan mosi yang diberikan pada hari ini. Sekian, terima kasih.